tentu sebagai presiden, Pak Jokowi yang sudah on the right track, sudah meletakkan standar kerja yang begitu tinggi, terbukti dari approval rating di atas 80% hari ini, tingkat kepuasan, Pak Jokowi tentu ingin memastikan keberlanjutan ini. Sehingga kemudian cawe-cawe dalam konteks ini, demi kepentingan bangsa dan negara, menurut saya, dalam perspektif yang saya jelaskan, Presiden harus cawe-cawe. Untuk apa? Untuk menjawab 3 hal mendasar yang saya sampaikan tadi. Presiden harus cawe-cawe. Koridornya ada, semuanya juga nilainya positif, seperti katakan oleh Presiden Joko Widodo. Artinya menurut Bang Ansy, kekhawatiran dari Pak Anies Baswedan dan juga koalisi perubahan tadi itu berlebihan dong. Dan sebenarnya kan kita bisa melihat salah perspektif kepemimpinan seorang Joko Widodo. Pak Jokowi itu cukup jauh dari abuse of power. Sebenarnya kan Lincoln juga sudah bilang kan, untuk mengukur, melihat kualitas dan karakter seorang pemimpin, kasih dia kekuasaan. Kita periksa saja 9 tahun lebih ini, apakah Pak Jokowi begitu piawai menggunakan otoritas dan kekuasaannya untuk melakukan abuse of power? Tidak kan? Justru Pak Jokowi ingin memastikan bahwa kepercayaan dan kepuasan publik yang ada di atas 82% ini harus bisa dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Tentu sebagai presiden, beliau tidak ingin kemudian standar kerja, baik dalam pembangunan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat ini mengalami degradasi. Kami pahami itu kata kuncinya. Betul, kami pahami itu. Tapi artinya kemudian Abang bagaimana menanggapi pernyataan dari Pak Anies Baswedan? Terlalu berlebihan itu kekhawatirannya tidak perlu? Saya kira terus terang Pak Anies kan mengatakan ada kekhawatiran. Betul. Tetapi Pak Anies juga mengatakan semoga hal itu tidak ada. Maka saya meyakinkan Pak Anies bahwa membaca kata cawe-cawe ini, lihat saja 9 tahun perjalanan seorang Joko Widodo ini. Beliau tidak terbiasa menggunakan narasi-narasi abuse of power seperti itu. Bertindak melanggar hukum dan aturan. Ya, sudah diupayakan untuk diyakinkan oleh Bang Ansy tadi, Bang Mardhani gimana. Jadi jangan khawatir, nggak perlu khawatir, karena kalau kita lihat track recordnya 9 tahun nggak akan kok ada abuse of power. Bang Mardhani? Yang pertama, saya sih husnuzon ya. Husnuzon. Pak Jokowi niatnya baik. Tadi kan ingin keluar dari middle income trap countries ya. Katanya punya jendela 13 tahun. Tetapi caranya buat saya tidak baik. Karena beliau mengasumsikan di pertemuan itu ada 3 tuh. Tidak akan cawe-cawe dan tidak akan menggunakan, tapi ada yang ketiga tuh. Akan mendesain agar selanjutnya nanti melanjutkan proyek-proyek strategis yang sudah dibuat. Ada nih. Dan buat saya haknya Pak Jokowi, tetapi termnya Pak Jokowi itu 10 tahun. Pokoknya laksanakan yang terbaik selama 10 tahun. Walaupun tadi kalau saya mau komen dikit tentang approval rating boleh, bagus. Tapi pertumbuhan ekonomi kita masih sama. PDB kita tidak terlalu beranjak, nanti indeks demokrasi kita jalan di tempat. Nanti kalau kita lihat lagi bagaimana kita punya nilai PISA score di pendidikan, ada catatan. Dan yang diinginkan oleh kami, harapan kami, Pak Jokowi jadi negarawan. Pak Prabowo luar biasa. Anies itu putra terbaik, Ganjar putra terbaik. Jangankan pandangan saya akan sangat baik kalau Pak Jokowi bilang seluruh capres-cawapres yang maju adalah putra-putri terbaik bangsa. Saya akan menjadi negarawan yang mementaskan mereka semua mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kalau itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka nanti semua capres yang terpilih akan sowan. Pak Jokowi, saya dapat amanah, adakah pesan Pak Jokowi? Monggo disampaikan. Kalau sekarang, seperti ini, undang 7 partai koalisi yang pemerintah, cuma 6 Nasdem nggak diundang. Kan sudah ada koalisi yang lain. Kemudian ada capres yang rambutnya warna A, warna B. Ada teman-teman mengatakan Pak Prabowo itu naik elektoralnya salah satu karena endorse Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi memainkan peran-peran. Dan Bang Mardhani melihat hal-hal seperti itu, endorse dan sebagainya, termasuk itu tergolong keterlibatan Pak Jokowi dalam politik praktis? Bisa digolongkan seperti itu? Terbukti bahwa yang di endorse Pak Jokowi naik. Dan artinya Pak Jokowi sangat berharap orang-orang ini. Dan Pak Jokowi menyatakan saya juga orang politik kan. Nah, pandangan saya membedakan Pak Jokowi sebagai personal
dan Pak Jokowi sebagai institusional presiden susah sekali. Siapa bermain air dia akan basah, siapa bermain api dia akan terbakar. Pak Jokowi agak berbahaya ingin cawe-cawe untuk 2024 karena capresnya sudah ada, parpolnya sudah ada. Bu Megawati luar biasa membuat keputusan Mas Ganjar itu sesuai Pak Jokowi nggak dikasih tahu di awal karena sudah disolok. Bagus, artinya partai-partai ini punya kemandirian. Biarkan semua tumbuh, berkembang, natural, nanti ketemu yang terbaik. Pastikan medan tempurnya itu medan tempur yang luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak adil kalau sudah ada endorse-endorse. Satu lagi, Pak Jokowi mungkin tidak menggunakan dan tidak abuse of power. Tapi, tadi dibilang teks dan konteks. Kalau kita lihat lagi ada filologis, ada sosiologisnya juga. Maksudnya Pak Jokowi tidak, tapi masyarakat kita tuh masyarakat feodal gitu. Walaupun tidak, tapi arahnya ke sini, ya gebiauya semua. Bablas anginnya, itu buruk buat keadilan kita bersama. Baik, sebelum Bang Asih berikan pandangan, saya juga ingin dengarkan bagaimana pandangan Bang Kodari terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, pertama kalau saya melihat ini satu garis ya Pak Jokowi ya. Pertama dia mengatakan pemilunya biar aman, lancar, nggak ada polarisasi. Itu kan bagus ya buat bangsa dan negara kita. Jangan sampai apa yang saya pernah katakan from voting to violence gitu. Kita mau pemilu ini sebagai sebuah mekanisme melanjutkan atau memilih pemimpin, dia memberikan harapan baru, bukan justru menjadi bencana baru, kan begitu, itu pertama. Nah, tetapi memang Pak Jokowi kalau saya lihat, dia ingin apa-apa yang menurut dia sudah bagus, peta jalan yang dia sudah susun ke depan, itu mau dilanjutkan. Dia mau lanjutkan karena dia belajar dari, ini ngutip yang dia sampaikan ya, dia belajar dari pengalaman negara-negara Amerika Selatan, belajar dari negara Korea Selatannya maju, bisa menggunakan opportunity yang ada, sementara Amerika Selatan karena tidak bisa menggunakan opportunity yang ada, akhirnya ya terjebak sebagai negara kelas menengah begitu. Jadi saya kira sih Pak Jokowi sebetulnya memang berani sekali ngambil keputusan seperti ini ya, bahwa dia akan niatnya baik begitu. Tapi saya balik lagi apa kata Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla mengatakan begini, dan ini penting ya, Pak Yusuf Kalla mengatakan bahwa setiap pemimpin itu punya caranya gitu. Nah, dalam konteks itu sebetulnya sih ya, kalau Pak Jokowi juga punya pemikiran mengenai cara yang benar menuju ke arah tersebut, saya kira ya Pak JK pun nanti kalau pada posisi yang sama, atau Pak SBY dalam posisi yang sama, sebetulnya ingin melakukan hal yang sama juga gitu loh. Bahkan nanti Pak Anies atau Pak Prabowo atau Pak Ganjar pun nanti kalau pada posisi yang seperti beliau, saya kira akan mengarah ke sana gitu. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini, saya lihat sih bukan, kan ada pembicara nih, ada penutur, yaitu Pak Jokowi. Tapi sebetulnya maknanya seperti apa tergantung yang dengar gitu. Iya, nggak langsung. Iya, jadi yang dengar itu Ansi Lema, itu dengan yang dengar Mardhani Alisera itu beda gitu. Bayangkan ya, tadi kan ada filologis dengan apa tadi? Sosiologis, ada teks, ada konteks. Ya, saya mau katakan gini, dari segi kronologi, dari historis gitu ya. Kalau pada hari ini Mardhani Alisera mengatakan setuju atau ini positif, ya kan nggak sesuai juga dengan historis beliau. Kan begitu. Ya, namanya istiqomah. Iya, gitu. Nah, Ansi Lema ini nggak lepas juga dari historis dan sosiologisnya dia, historis dan kronologisnya dia. Walaupun beliau ini sekarang PDI Perjuangan, tapi sebelumnya adalah analis politik, gitu kan. Makanya penjelasan juga sangat analitis, gitu. Jadi ini kan saya terus terang ingat lembaga survei. Lembaga survei itu apapun publikasinya pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang happy, ada yang nggak happy, gitu. Nah, terhadap lembaga yang sama, partai A pada hari ini dengan hasilnya senang, 2 minggu lagi, 2 bulan lagi dia nggak senang. Jadi sebetulnya, ya the beauty is in the eye of the beholder. Terjemahannya cantik nggak cantik itu, bagus itu tergantung siapa yang lihatnya. Perspektifnya apa gitu, saya kira begitu. Kita tahan di sini dulu, Bang. Nanti kita akan kembali lagi ke perbincangan, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat itu. Kita kembali lagi ke
Mardhani memang positif nilainya, nggak mau seuzon terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Tapi juga Bang Mardhani mengatakan kalau lihat yang kemarin-kemarin, apalagi kemudian dari kata-katanya ada kesan mengendorse dan sebagainya, itu bisa melit masyarakat, bisa mengarahkan opini masyarakat seakan-akan. Saya kemudian ketika dikatakan tadi ikut cawe-cawe, nah cawe-cawenya dikhawatirkan tidak hanya sebatas koridornya, jadi cawe-cawenya itu betul hanya sebatas ada batasannya, tapi masyarakat tidak akan menangkap seperti itu. Terima kasih. Saya coba masuk dalam alam pikiran Pak Jokowi ya. Beliau ini sudah meletakkan landasan yang cukup kuat dengan standar kerja yang relatif tinggi. Di sisi lain beliau sadar betul bahwa kompleksitas heterogenitas persoalan Indonesia ini tidak kecil, baik lokal, nasional maupun tantangan global. Dengan demikian memang dibutuhkan kepemimpinan nasional yang memang memiliki kualifikasi hebat dan kemudian kualifikasi yang juga bisa menjamin keberlanjutan kepemimpinan ini. Kembali lagi saya menggarisbawahi approval rating. Suka atau tidak, ini adalah metodologi ilmiah dari hasil survei. Kalau saya secara pribadi ketika ditanya hasil survei, kadang-kadang partai saya di atas ataupun di tengah, saya mengatakan it's okay aja. Poin pentingnya adalah bahwa kalau hari ini di atas, membuat kita tidak lupa diri dan takabur. Kalau hari ini mungkin tidak di atas, membuat kita perlu introspeksi untuk mungkin melihat perlu adanya pembenahan untuk melakukan kerja-kerja yang lebih benar, lebih hebat untuk meningkatkan itu. Nah, kembali ke persoalan yang tadi ditanyakan. Jadi, menurut saya, Presiden Joko Widodo ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan, misalnya, pembangunan itu tidak sekedar misalnya Barat sentris, tetapi juga Indonesia sentris. Pembangunan itu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sampai ke pelosok-pelosok negeri, termasuk ke kampung saya di NTT misalnya. Nah, beliau ingin melihat bahwa memang kontestasi ini akan berujung ke sana. Karena sejatinya kan persoalannya itu kan, politik itu kan hanya dua, how to get power, how to use power. How to get power ini lewat kontestasi elektoral ini harus betul-betul bermartabat, harus betul-betul benar, adil, jujur, dan beliau sebagai kepala negara tentu punya tanggung jawab dalam tanda petik untuk memastikan bahwa proses how to get power ini berjalan dengan benar. Yang harus dikedepankan adalah proses yang apa? Proses yang logis dan etis. Begitu juga setelah power ini ada di tangan, how to use power itu harus benar. Karena memang tantangan ke depan ini semakin susah. Maka dalam konteks itu saya melihat Pak Jokowi sedang memainkan perannya sebagai seorang negarawan. Tidak sekedar sebagai seorang politisi. Nah, kalau kita bicara soal konteks perubahan, saya kutiplah pemikirannya seorang Thomas Kuhn yang mengatakan bahwa bicara perubahan, bicara transformasi, kecuali ada satu situasi yang disebut dengan situasi anomali. Situasi anomali ini ditandai dengan adanya distrust terhadap pemerintahan ataupun kepemimpinan dalam angka yang cukup tinggi. Pertanyaan kita, apakah hari ini ada situasi anomali itu? Kalau kita merujuk kepada hasil-hasil dari survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, jawabannya tidak ada. Dalam konteks itu kemudian, narasi yang akan dibangun itu bukan narasi perubahan, tetapi kesinambungan, keberlanjutan dengan percepatan. Nah, dalam konteks itu, Presiden Jokowi tentu punya kepentingan untuk itu. Supaya on the right track, kerja-kerja ini bisa terus dilanjutkan. Jangan kemarin kita ke arah utara, tiba-tiba kemudian hari ini kita ke arah selatan. Kira-kira demikian. Saya coba masuk dalam alam pengadilan ini. Sedang di kelas caleg PDIP. Tapi soal kesinambungan tadi Bang Ansy, saya coba membuatnya lebih sederhana lagi. Ya, soal kesinambungan, saya cobanya membuatnya lebih sederhana kembali. Pola pikir masyarakat yang begitu sederhana. Masyarakat melihat, kemudian menerjemahkannya seperti ini. Kalau gitu Pak Jokowi ini akan memberikan restunya kepada suksesornya yang dianggap akan meneruskan langkahnya, meneruskan programnya, tapi tidak yang akan membuat perubahan, gitu kan? Politik hari ini Indonesia ini kan aktor utamanya tidak hanya satu atau dua pihak. Hari ini kita sudah kanal demokrasi hidup semua, kan begitu. Jadi publik mata ini 24 jam menyorot apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Contoh, ketika Presiden menggunakan term cawe-cawe, hari ini kemudian Pak Mardhani langsung mengkritisinya, mengawalnya. Mas Anies langsung menyampaikan apa yang menjadi buah pikirannya. Dan ini adalah sesuatu yang sehat. Nah, saya hadir untuk menjelaskan maksud
dari kata cawe-cawe itu, bahwa jangan ragukan. Ini sebenarnya untuk kepentingan kita bersama. Baik, Pak Mardhani, jangan ragukan, termasuk kita sudah menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sudah menunjukkan kenegarawanannya kok. Makanya saya bilang saya husnuzon, niatnya baik, tapi caranya salah. Kalau negarawan yang tidak bijak. Kenapa? Gini, dalam bahasa Arab itu ada istilah likuli marhalah rijaluha. Setiap zaman itu ada orangnya. Pak Jokowi sudah zamannya 2 periode ini 10 tahun ngurus Indonesia tuh, dan 2024 udah zaman yang lain, konteks yang lain, kondisi yang lain, tantangan yang lain. Jangan diikat oleh keputusan-keputusan masa lalu gitu loh. Dan akan lebih menarik kalau lagi-lagi saya bilang cara ngikatnya dengan sebenarnya Pak Jokowi orang Jawa mestinya paham menang tantangan sorake. Kalau ini kan ngajak berantem, ngajak cawe-cawe. Kalau negarawan tuh setiap tampil itu dia ada civic education. Bukan malah setiap tampil bikin kehebohan, bikin banyak tafsir. Buat saya itu tidak negarawan. Bukan negarawan, Bang Ansyi, silakan ditanggapi. Kalau negarawan juga. Terus lanjut. Oke, boleh. Saya kasih lanjut. Jadi garis bawah saya, kadang-kadang inilah ya, power tend to corrupt. Pak Jokowi tidak korupsi yang detail tidak ketahuan, tetapi ada keinginan bahwa legasi saya harus dilanjutkan, bahwa yang saya kerjakan benar. Tetapi semua pemimpin yang sedang kondisinya semangat begitu, tapi kalau yang bijak, wis wayahe, udah saya wayahnya di sini saja. Yang lain kita doakan dan jadi guru bangsa. Kalau Pak Jokowi sekarang jadi guru bangsa, quote and unquote, jelas Pak Jokowi tidak punya kepemihakan kepada Anies, dan nggak ada masalah. Buat kami nggak masalah. Tapi ya nggak perlu aja, tidak cawe-cawe. Kan orang nggak ada tuh kaitkan. Nasdem nggak diundang, ini connecting the dot-nya bahwa ini tidak favorit saya. Gitu. Dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Asal udah jangan cawe-cawe. Gitu. Harusnya sudah tahu waktunya, sudah tahu masanya, jadi bukan negarawan yang bijak, yang tepat sikapnya Pak Mardhani. Kalau Pak Jokowi punya niat buruk, tentu tidak akan beliau sampaikan ke hadapan publik. Tetapi niatnya ini baik, dan kemudian beliau harus bisa sampaikan ke publik sehingga publik juga mengetahui hal ini. Kan begitu. Karena apa? Karena beliau juga mengerti bahwa yang namanya kontestasi elektoral itu tidak sepenuhnya lepas dari konflik dan ancaman-ancaman perpecahan. Kita pernah mengalami hal itu. Mungkin tidak dalam skala nasional, mungkin tidak dalam skala yang terlalu kecil, tapi di beberapa tempat itu terjadi. Jadi ini sebenarnya juga menjadi sebuah keprihatinan yang ada dalam diri seorang Presiden Joko Widodo. Kalau terkait dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 6 ketua umum partai politik di istana waktu itu sebenarnya kan bicaranya tuh kan hal yang sederhana, menyangkut capaian pemerintahan ini, menyangkut bagaimana soliditas kabinet ini perlu dijaga. Kenapa soliditas ini penting? Karena pemerintahan ini masih akan berlanjut hingga Oktober 2024. Jangan sampai karena ada kontestasi ini, ada kandidasi ini, masing-masing kemudian jalan sendiri-sendiri, melupakan kerja-kerja tanggung jawab di kabinetnya. Justru ditanyakan oleh Bang Mardhani, yang diomongin sederhana, tapi kenapa dia nggak diundang begitu kan, yang dari bagian dari koalisi. Tapi nanti karena yang tidak diundang sudah menentukan pilihan sebelumnya. Yang tidak diundang nyuwun sewu, yang tidak diundang tuh Pak Surya Paloh mengatakan kami komit akan menjaga Pak Jokowi sukses sampai akhir. Saat yang sama, Pak Surya Paloh sudah punya istilah dukung Anies. Dan buat saya itu dua hal yang berbeda. Mestinya diundang saja. Itu akan jauh lebih sejuk, lebih indah, lebih negarawan. Ya memang kita ini harus antara kata dan tindakan itu harus sejalan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya masih bersama, tetapi juga membangun narasi-narasi yang mengatakan kamu tidak bersama saya. Baik, Pak Ansyi. Kalau itu saya nggak jawab karena pelajaran dari saya. Baik, Pak Ansyi. Penting bagi Republik Baik, ini. kita sampai di situ, sampai di poin pelajaran penting. Kita juga ingin dapat pelajaran penting dari Pak Mardhani. Ya begini, Pak Jokowi ini kan dia punya keyakinan yang menurut saya menjadi justru makin kuat sekarang. Karena apa? Karena approval ratingnya sangat tinggi. Berbeda misalnya dengan Pak SBY waktu 2013 tahun menjelang
pemilihan 2014 itu approval ratingnya tuh sangat rendah. Saya ingat waktu itu kami survei sekitar 37%, lalu kemudian beberapa bulan sebelumnya itu 35%, ada lembaga yang lain yang survei. Nah, dalam posisi tingkat kepuasan 35%, nggak bisa seorang SBY itu mengatakan saya akan cawe-cawe gitu. Karena apa? Karena justru ya rakyat sedang tidak bersama dia, katakanlah begitu. Ya mayoritas lah tidak sedang bersama dia. Yang kedua, Pak SBY pada waktu itu kan memang jangankan bicara Indonesia secara keseluruhan, bicara partainya saja, Partai Demokrat sedang bermasalah waktu itu, masalah hukum, ya ketua umum, bendahara, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan balik lagi, kalau bicara penerus ya, calon presiden, waktu itu Partai Demokrat itu menyelenggarakan konvensi. Ya, cuman masalahnya dari semua ikut konvensi, tidak ada yang surveinya itu menonjol. Nah, karena nggak ada yang menonjol, paling tinggi Pak Dahlan Iskan ya, nomor 1 di Demokrat, di antara sekian banyak nama, yang diantaranya juga ada Pak Anies Baswedan waktu itu, surveinya kecil semua, kalau ditandingkan dengan calon yang lain, eksternal Partai Demokrat gitu. Yang tinggi-tinggi itu, kayak Pak Jokowi, kayak Pak Prabowo, itu nggak ikut konvensinya Pak SBY. Sehingga akhirnya konvensinya itu diaborsi gitu loh. Artinya, nggak dipakai itu, tiket itu untuk mengajukan calon gitu. Nah, bayangkan misalnya pada waktu itu calonnya Partai Demokrat itu surveinya itu kompetitif, ya tinggi gitu ya, bersaing. Anggaplah waktu itu bersaing dengan Jokowi, bersaing dengan Prabowo. Saya kira ceritanya akan lain dan bisa dibayangkan Pak SBY akan mengatakan saya akan cawe-cawe. Calon saya namanya Dahlan Iskan gitu. Nah, soal pertarungan ini saya mau mengatakan begini juga. Memang kita sekarang ada di era multi partai, multi aktor gitu. Soal KPU misalnya. KPU itu apa datang dari satu partai? Kan enggak. Semua partai punya calonnya. PKS punya calon, PDIP punya calon gitu. Ya, siapa? Ya, saya kayak pinjam Denny Indrayana ya. Kalau saya diminta ngomong, saya bisa tunjuk orangnya dari proses yang terjadi. Dilihat dari latar belakangnya gitu. Sama gitu ya dengan KPU. Jadi saya tidak bisa membayangkan bahwa KPU itu kemudian akan tunggal gitu. Pak Jokowi pun juga, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Mardhani justru. Pak Jokowi punya preferensi, belum tentu jalan. Dia mau misalnya X, Partai Nasdem Y. Dia mungkin mau minimal oke dengan si Z gitu. Ya saya setuju si Z. Tapi mau saya dikasih tahu dari awal. Ini nggak dikasih tahu. Jadi gimana ya? Menurut saya ya istilah cawe-cawe itu juga dia berada dalam sebuah ruang. Ya. Sebuah ruang di mana ruang itu kemudian nggak mungkin Pak Jokowi itu kayak Pak Harto yang kiri ke kiri semua, kanan kanan semua gitu. Yang di kiri bisa kanan, yang kanan bisa di kiri. Jadi dia punya harapan itu satu hal, tapi realitas di lapangan itu hal yang lain lagi gitu loh. Bahkan begini sebetulnya dalam konteks yang lebih besar, sebetulnya Pak Jokowi itu nggak usah cawe-cawe pun. Yang cawe-cawe itu aktor itu sendiri. Gini, sekarang Pak Anies surveinya nomor berapa? Rata-rata nomor 3 gitu ya. Survei angkanya berapa? 15%, 20%. Nah, kenapa Pak Anies itu nggak bisa misalnya 40% atau 30% gitu? Ya karena kepuasan kepada Pak Jokowi 80%. Ya sisanya nggak puas ya 15% dan 20% ke Pak Anies gitu loh. Nah, ketika kemudian Pak Anies mengambil posisi sebagai oposisi kepada Jokowi, petahana yang sedang populer, ya kalau suaranya kecil ya memang itu resiko gitu loh. Jadi seorang penantang atau seorang pemain dalam politik itu juga ditentukan oleh setting permainan yang ada. Kalau misalnya Pak Anies Baswedan berhadapan dengan Pak Jokowi yang surveinya cuma 30%, dia ngambil sikap oposisi, itu saya yakin nomor satunya Pak Anies loh. Gitu. Jadi sebetulnya cawe-cawenya Jokowi itu didahului cawe-cawenya Anies Baswedan. Oke, nanti Bang Mardhani silakan kami mengenai hal ini, tapi tentunya kita akan jeda sejenak karena sudah kembali saat lagi. Saya akan persilakan Pak Mardhani untuk bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Kodari sebelumnya, sebelum jeda cawe-cawenya Pak Jokowi yang didahului juga dengan cawe-cawenya Pak Anies Baswedan. Pak Mardhani. Mungkin bahasanya bukan cawe-cawe. Kalau cawe-cawe itu pandangan saya yang punya kuasa. Mas Anies kan sudah bukan gubernur, bukan pejabat, orang biasa gitu. Jadi justru pandangan saya Mas Anies bukan cawe-cawe tapi merespon. Dan biasa ya, Pak Jokowi ini jenis yang
visualisasi dan simbolisasi. Makanya approval ratingnya tinggi itu. Contoh. Kurang saya tambahin. Karnivalisasi. Karnivalisasi. Contoh. Beliau juga kan. Contoh. Kasus Lampung. Bimo ngangkat. Pak Jokowi udah disiapin jalan bagus lewat jalan jelek. Bagus, rame. Tapi selesai masalah. Short term iya ngasih 800 miliar. Jadi emang baik ngasih duit. Tapi ada perbaikan di PAD-nya tidak. Ada perbaikan di manajemen APBD-nya tidak. Ada monitoring yang lebih kuat tidak. Karena struktur APBD-nya punya catatan. Tapi kan udah selesai. Masyarakat juga nggak lihat. Bagus, pindah tempat lain. Itu kelebihan Pak Jokowi. Tetapi kita tidak sampai kepada fundamental dan substansi gitu lah. Makanya tadi festivalisasi dan simbolisasi. Tapi baik, datang itu baik. Mestinya kalau seperti itu jadinya kelebihan atau kekurangan, Bang? Justru kalau ini kekurangan dong. Kalau buat saya kekurangan. Kekurangan karena mesti ditindaklanjuti. Mestinya 3 kegiatan, datang bagus. Habis itu panggil gubernur dan lain-lain. Kemendagri disuruh bekerja. Bappenas disuruh bantu semua. Itu kan nanti selesainya tuh jadi dari hulu ke hilir selesai. Satu masalah selesai. Kalau ini udah selesai. Kalau ditanya apa lebih lanjutnya, lagi dibangun jalan. Tapi gimana biaya perawatannya, bagaimana PAD-nya, bagaimana macam-macamnya. Nah itu catatan. Sehingga buat saya, likuli marhalah rijaluha. Orang tuh udah ada tahapnya, udah ada masanya. Pak Jokowi udah bagus pada masanya. Gak usah cawe-cawe di 2024. Biarkan kita sehat, biarkan semua tumbuh dan mengalir. Karena partai-partai juga lagi ini kan udah tadinya 2 poros, 3 poros, sekarang ada mau poros keempat. Itu bagus, biarkan. Dan saya agak catatan tadi tentang politik, katakan bukan sara ya disebut identitas segala macam. Gak ada kok. Kita pengen kontestasi karya dan gagasan. Kenapa kemarin itu muncul? Saya yakin karena 2 pasang calon. Dividingnya jelas. Tapi kalau 3 pasang calon, 4 pasang calon, akan ada kontestasi karya dan gagasan. Nah karena itu jangan pernah ada pikiran merekayasa cuma 2 pasang calon. Biarkan 3, biarkan 4. Sehat bagi demokrasi kita. Memang Abang melihat ada upaya rekayasa itu? Putaran kedua 2 lagi. Beda. Beda. Karena di putaran pertama itulah exploitnya, ledakannya, semangatnya. Ketika putaran kedua, mereka akan sangat sadar. Tapi Abang melihat adanya arah ke sana. Itu eskalasinya di putaran kedua itu, eskalasi. Karena semua cara putaran kedua nyantai karena semua Demokrat, semua Mas Ahy ini Mas Anies nyantai gitu loh. Ya tapi Abang melihat adanya upaya seperti itu, Bang, mengarahkan untuk kemudian menjadi 2 calon saja. Beberapa mengatakan sebaiknya 2. Ada nyun sewu nih ya, saya mungkin salah. Ada harapan Prabowo gabung sama Mas Ganjar, bisa ada harapan walaupun ditolak dan segala macam. Kalau beliau kan benderanya bagus tuh, Jokowi Prabowo ini ada yang lain katanya gitu. Ya nggak kenapa, tetapi biarkan setiap partai punya kebebasan untuk membuat desain terbaik bagi negeri ini tanpa harus ada batasan-batasan. Baik Bang Ansy, biarkan Bang Ansy partai-partai ini, jadi nggak perlulah cawe-cawe. Ada waktunya sendiri Bang Ansy, mungkin juga terakhir di perbincangan kali ini. Ya, kita ini sudah keluar dari era rezim totaliter Orde Baru. Tidak lagi monolitik, sangat demokratis. Karena semua hidup demokrasi ini. Karena itu kekhawatiran bahwa power tends to corrupt, apalagi absolute power corrupts absolutely, itu tampaknya jauh. Ya, jauh sekali. Yang kedua, kalau hari ini tingkat kepuasan Pak Jokowi itu 82%, itu bukan akrobat politik. Itu evaluasi masyarakat terhadap kerja nyata. Kenapa? Jadi bukan cuma di permukaan kata Bang tadi ya? Karena Pak Jokowi itu tipikal pemimpin dengan 2 karakteristik utama. Satu, pemimpin yang merakyat. Merakyat itu turun ke masyarakat, tidak berjarak dengan rakyat, melakukan belusukan untuk belanja masalah. Setelah itu, merakyat saja tidak cukup, tapi juga pro rakyat. Pulang, membuat kebijakan yang berpihak untuk orientasinya pada solusi. Maka Jokowi ini sebenarnya man of action and solution. Tentu Pak Jokowi tidak bisa men-take over seluruhnya. Persoalan di provinsi atau kabupaten kota diselesaikan dari Jakarta. Karena apa? Karena memang masing-masing pemerintahan pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota ini kan punya tugas dan tanggung jawab, tupoksi masing-masing. Maka yang namanya pembagian tugas, fungsi, dan peran ini harus dimainkan. Tetapi ingat, Pak
Jokowi selalu bekerja cepat, fokus, dan melakukan pengawalan-pengawalan secara ketat. Yang terakhir, Mas Anies Baswedan, calon presidennya Kakanda Mardani ini, itu sangat sering mengkritisi Pak Jokowi. Bahkan tajam. Tapi tidak sekalipun Pak Jokowi mengkritik balik seorang Anies Baswedan. Ini menunjukkan kedewasaan dan kematangan berpolitik seorang negarawan. Baik, bukti-bukti bagaimana tentang Pak Jokowi ini akan, aku yakin, kemudian juga akan positif. Ini bentuk cawe-cawenya sudah diberikan oleh Bang Ansy, kemudian juga harapan juga sudah disuarakan oleh PKS, tinggal Bang Kodari penutup. Bang Kodari, bagaimana Bang Kodari? Ya, ini kan akan jadi terus wacana ya, pro kontra segala macam. Semua aspek nanti akan jadi pro kontra, termasuk pernyataan Pak Jokowi. Saya kira ya biar ini akan berjalan dan kita akan lihat dinamika ke depan. Tetapi Pak Jokowi itu dalam pernyataannya dia mengatakan dia akan cawe-cawe dalam koridor. Nah, cawe-cawe dalam koridor itu ya kalau saya melihatnya sebetulnya balik kepada kinerja Pak Jokowi sendiri. Kalau Pak Jokowi kinerjanya bagus, approval ratingnya tinggi, ya dia akan menjadi orang yang berpengaruh. Tapi kalau approval ratingnya rendah, yang mau ngomong cawe-cawe juga nggak diikutin gitu loh. Dan Pak Jokowi memang masih menjadi satu variabel karena apa? Karena masa jabatannya kan sampai dengan Oktober. Sementara pemilu kita pada bulan Februari. Jadi aura, hawa, magnet Pak Jokowi itu akan menjadi salah satu kata kunci dalam pemilu Indonesia. Orang bisa mengatakan bahwa pemilu 2024 itu adalah variabel daya tarik Ganjar, daya tarik Prabowo, daya tarik Anies Baswedan. Tapi menurut saya sebenarnya pemilih kita ini pada dasarnya ada dua kategori besar, yaitu pro Jokowi dan kontra Jokowi. Jadi suara para calon ini bukannya ditentukan oleh para calon itu sendiri, tetapi sangat ditentukan oleh Pak Jokowi. Pro Jokowi, kontra Jokowi. Kepuasan kepada Jokowi, pro Jokowi 80%, yang kontra 20% akan sangat berbeda situasinya kalau yang misalnya puas kepada Jokowi cuma 40%, yang kontra itu 60%. Jadi ya saya melihat mau suka nggak suka, atau diomongin nggak diomongin gitu, mau nggak mau, ya Pak Jokowi itu dalam tanda kutip cawe-cawe. Kalau bukan Jokowinya ya pengaruh Jokowi itu akan cawe-cawe dalam pertarungan politik 2024. Dengan kata lain, kalau Bang Kodari mau ngomong apa yang dipilih oleh Pak Jokowi diaminkan oleh masyarakat, ya kan? Bang Kodari terima kasih. Yang puas ya. Yang puas, betul, yang puas itu dia. Terima kasih Bang Kodari sudah hadir memberikan pandangannya. Bang Kodari juga terima kasih, Bang Ansy juga terima kasih sudah hadir dalam perbincangan ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan jeda sejenak, tapi saat itu kami masih juga punya rangkaian kabar-kabar menarik lainnya sesaat lagi. Sekarang ada sasetnya, beli 3 gratis 1, bikin tangan lembut.